Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Marwan Taufik dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi UNESA dengan NIM 22050974120. Kali ini saya akan menjelaskan ringkasan artikel di mata kuliah jaringan nirkabel. Untuk artikel yang pertama, judulnya adalah Towards Smart 6G Mobility Prediction for Dynamic Edge Service Migration yang ditulis oleh Christina Bernard, Alexandra Dedinek, Katja Gili, Sonja Filiposka, Anastas Misev. Tujuan penelitian ini adalah artikel ini membahas bagaimana menjaga quality of service pada layanan multi-access edge computing. Ketika perangkat atau kendaraan bergerak berpindah sel, solusinya adalah membuat model prediksi mobilitas untuk memprediksi sel atau base station yang akan dilalui kendaraan sehingga proses migrasi layanan dapat dilakukan secara proaktif. Metode yang digunakan menggunakan LSTM (Long Short Term Memory) untuk memprediksi pergerakan kendaraan dan sel yang akan dilalui. Data diperoleh dari simulasi Sumo untuk mobilitas dan Omnet plus Simu 5G untuk kondisi kanal jaringan menggunakan 37 fitur termasuk lokasi kendaraan, sinyal jaringan, SINR, CGI, dan riwayat 7 detik sebelumnya. Data dibentuk menjadi sequence 6 detik untuk memodelkan dependensi waktu menggunakan model yang menghasilkan prediksi hingga 7 detik ke depan atau 7 Future Serving Calls. Kontribusi utama membuat dataset simulasi skala besar untuk mobilitas urban 5G or 6G. Mengembangkan model LSTM dengan akurasi tinggi untuk prediksi handover di lingkungan padat, memperluas horizon prediksi hingga 7 detik lebih panjang dibanding riset sebelumnya. Membantu orkestrasi layanan MIC agar dapat bermigrasi sebelum handover terjadi sehingga latensi tetap rendah. Hasil utamanya adalah model menunjukkan akurasi tinggi meski traffic dan kepadatan kendaraan berubah-ubah. Model lebih unggul dibanding penelitian sebelumnya. Prediksi berdasarkan data mobilitas ditambah data kanal terbukti lebih stabil daripada hanya menggunakan salah satu. Kesimpulannya adalah model LSTM yang dibangun mampu memprediksi perpindahan sel secara akurat dan cepat untuk lingkungan urban 6G sehingga dapat digunakan untuk proactive service migration pada arsitektur MEC di kendaraan terhubung. Selanjutnya untuk artikel yang kedua berjudul MCVAE A New Multi-Conditional Approach for Scalable Emergency Ad Hoc Network Design and Node Location Using Generative Variational Autoencoder yang ditulis oleh M.A.A. Jabbar, A.R. Abbas, R.F. Ghani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan model multi-conditioning variational autoencoder atau disingkat MCVAE untuk menghasilkan desain jaringan ad hoc secara otomatis, terutama di situasi bencana ketika infrastruktur komunikasi rusak atau tidak tersedia. Model ini mampu menghasilkan layout node dan prediksi lokasinya berdasarkan beberapa kondisi, misal ukuran area, jumlah node, keberhasilan jaringan.
permasalahan yang diangkat, jaringan ad hoc harus cepat dibangun di area bencana. Yang kedua ada node location dan desain jaringan sering memakan waktu dan tidak dapat dilakukan manual. Dataset ad hoc yang tersedia tidak cocok untuk model generatif. Metode yang digunakan membuat dataset sintetis berisi komponen jaringan ad hoc. Node count, jarak antar node, density, converge, naik bor per node, dan lain-lain. MGVIA dilatih menggunakan 8 fitur utama ditambah multi condition, yaitu area, node count, dan success label. Encoder latency decoder menghasilkan desain node baru yang sudah dioptimalkan untuk cakupan area bencana. Ada evaluasi yang dilakukan menggunakan MSE, RMSE, dan R kuadrat, serta uji performa jaringan via OMNET++, yaitu Delay Throughput Power RSSI. Kontribusi utama model generatif baru MGVIA yang mampu membuat topologi jaringan ad hoc secara otomatis, dataset simulasi baru untuk kasus bencana, pengurangan location error secara signifikan, RMSI sama dengan 0,125 untuk 450 meter persegi dikali 285 nodes. Kemampuan generalisasi tinggi, dapat mensintesis layout untuk ukuran area yang belum pernah dilatih, mempercepat perancangan jaringan darurat sehingga lebih siap untuk keadaan bencana. Hasil utama model mencapai R2 sama dengan 0,9999, menandakan akurasi rekonstruksi yang sangat tinggi, menghasilkan node topologi yang efisien, konektif, dan sesuai kriteria jaringan real time. Uji performa jaringan menunjukkan throughput baik, delay rendah, dan konsumsi efisien. Kesimpulannya adalah MGVIA terbukti sebagai solusi generatif yang kuat untuk merancang jaringan ad hoc secara otomatis dan cepat, sangat relevan untuk operasi penyelamatan bencana dan komunikasi darurat. Sekian dari review artikel untuk mata kuliah jaringan nirkabel. Selamat tinggal dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.